kita sudah mulai muncul persoalan-persoalan bangsa. Karena setiap kaitan dengan kepemimpinan tidak mungkin ada kesempurnaan, pasti kekurangan akan ada saja. Kenapa? Melihat secara nasional dari mulai Sabang sampai Merauke, kita bisa coba melihat bagaimana nanti akan muncul agresi Belanda 1, agresi Belanda 2, ya, kalau kita berbicara tentang ancaman. Tapi sebelumnya yang muncul bukan dari luar, tapi yang muncul dari dalam. Bagaimana DITI muncul? Kita tidak bisa menyalahkan, sekali lagi, kenapa kok muncul? Bukankah DITI itu adalah agama? Sebelumnya kan orang yang beragama, kenapa kok muncul hal-hal seperti ini? Bisa jadi ada beberapa hal yang tidak sepemahaman, akhirnya dimunculkan dalam tindakan, justru itu menjadikan sebuah kekeliruan kesalahan. Dan yang paling parah, dia berbicara atas nama agama. Kenapa? Karena menyebutkan kata-katanya ada Islam. Begitu. Mungkin ini perlu kita coba buka bersama nih, sedikit ini. Di sini kita pentingnya kita pikir. Jadi satu ini muncul. Kemudian selanjutnya kita coba melihat adanya PKI. Jadi ada, sekali lagi gini, ada orang berbicara tentang politik, tapi agama ditarik, begitu, dikaitkan, sehingga apa? Kotor nama agama. Ketika coba diselidiki, diperdalam, ternyata memang tetap dia beragama seperti itu. Hanya apa? Ternyata memang hatinya bukan berbicara tentang agama, sesungguhnya agama dijadikan alat. Jadi kalau demikian, agama dijadikan alat untuk apa? Untuk menginginkan keserakahan dan kerakusan diri. Sekali lagi, kalau terjadi hal seperti ini, tidak pantas dan tidak benar kalau agamanya dihina dan dicaci. Yang benar adalah oknum yang melakukan hal ketidakbaikan itu. Ya. Lanjutkan, ketika 65, bagaimana komunis, bagaimana G30 SPKI terjadi di sana. Artinya apa? Bukan bicara agama. Di situ berbicara tentang mereka-mereka yang tidak beragama. Karl Marx, ya, yang memberikan paham ini. RRC siap mendukung. Maaf, kita tidak berbicara RRC makna mereka-mereka yang bicara tentang ras yang tadinya dari sana atau keturunan, tidak. RRC itu negara, kita berbicara tentang negara, Republik Rakyat Cina. Ya, siapapun juga itu adalah bukan negara kita. RRC ya, Republik Rakyat Cina sekali. Nah, dia coba untuk mendukung bagaimana gerakan komunis yang ada di kita. Artinya apa? Ternyata rongrongan untuk bangsa dan negara, khusus bicara tentang ideologi bangsa, khusus bicara tentang Pancasila ini, ternyata bukan sekedar berbicara tentang orang yang mengatasnamakan orang yang beragama, tapi ada juga orang yang menyatakan tidak beragama untuk melorong negara ini. Jadi sekali lagi, ada berbicara makna yang pertama tadi lari ke bahasa radikal, yang kedua kaitan dengan radikal bermakna tidak beragama, ya. Kemudian untuk yang ketiga, bagaimana ideologi bangsa ini dicoba untuk dikoyak. Kemudian bagaimana ideologi bangsa ini dengan munculnya komunis, kemudian masuk ke era baru, ya, orde baru. Ketika itu fase orde baru itu ada orde baru ini kan tumbang dengan adanya reformasi, ya. Bapak Ibu sekalian, ternyata bicara tentang reformasi kita tahu secara umum adalah bicara politik. Tapi ketika berbicara tentang politik, itu sebagian besar orang-orang mengkaitkan kepada bahasa-bahasa agama. Yang paling tajam bahasa-bahasa agama ketika masuk dunia politik, khusus kaitan dengan beberapa pemilihan di Indonesia ini. Begitu kentalnya. Berbicara tentang kekuasaan, begitu kentalnya. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini kami mengajak kepada Bapak Ibu sekalian, ada hal yang penting. Sekarang ternyata agama banyak digunakan sebagai alat. Kita tahu ada beberapa orang yang coba untuk menarik hati rakyat agar mereka tertarik dan mau memilihnya, tapi dia masuk ke tempat-tempat ibadah
dan disitulah dia coba untuk menjaring. Nah ini jadi alat, disinilah perseteruan akhirnya muncul, disinilah keburukan-keburukan menjadi muncul, dan tidak jarang, maaf, bicara tentang politik, bahasa kekuasaan, itu yang memunculkan beberapa yang menjadi momok, yang menakutkan kita sekalian. Apa? Teror yang muncul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin ini alur saya coba berbicara dari mulai bagaimana sejarah dalam konsolidasi, kemudian kita coba mengevaluasi kenapa kok terjadi hal-hal seperti ini, geliat, keresahan yang tidak dinamis kehidupan sebagian, ya, tidak seluruhnya. Pantas penting sekali kalau FKUB melaksanakan hal seperti ini. Ini konsolidasi ini Mas, bahasanya. Bagaimana cara untuk mengatasinya? Ada hal lain. Maaf, kita sudah sekarang masuk ke bahasa bagaimana sikap rukun, sekarang bahasa sikap rukun di teritorial Indonesia. Teritorial bukan berbicara daratan saja, tapi kita juga berbicara tentang lautan. Kenapa? Karena rukun bukan sekadar di daratan, di lautan juga harus rukun. Sekarang kita kenal bagaimana nelayan dari satu daerah ke daerah lain berperang rame terkait dengan di lautan mencari ikan. Ya, itu bicara tentang ekonominya tentunya. Demikian juga tentunya terkait dari mulai Sabang sampai Merauke, bicara tentang bagaimana kerukunan umat beragama di teritorial Indonesia ini. Kita tahu bagaimana sekarang kita mensikapi tokoh agama ini untuk seluruhnya. Ada hal penting, bahasa motivasi buat kita sekalian. Ada tiga hal. Kan kerukunan itu tiga hal. Kerukunan umat seagama, antar umat agama dengan pemerintah. Berbicara tentang antar umat seagama, antar agama, umat beragama dengan pemerintah pada tiga hal kunci utamanya. Kunci pertama adalah tokoh masyarakat atau tokoh agama itu. Keduanya adalah pemerintah, atau kita balik, pemerintah, kemudian tokoh agama itu, dan masyarakat penganut agama itu. Untuk pemerintah, harapannya adalah regulasi tentunya. Regulasi bukan sekedar disodorkan begitu saja, tapi pengawasan atas regulasi itu. Maaf, ini termasuk bagaimana pemerintah turun di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Regulasinya jelas ada, pengawasan dilakukan, bahkan sekarang sosialisasi dan pembinaan pun dilakukan. Ini hal, seperti inilah kurang lebih. Saya pikir tepuk tangan untuk FKUB seperti ini adanya, dan sikap tegas, tindakan tegas dari pemerintah terkait dengan bagaimana pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya menodai agama atau mengecilkan, mengkerdilkan, sehingga masyarakat Indonesia ini terpecah gara-gara bahasa tentang bahasa agama itu. Saya pikir harus ada ketegasan itu. Tidak ada ketegasan itu, menambang sesuatu, orang tambah berani. Kemudian yang kedua, kaitan dengan bagaimana tokoh agama itu. Izin kepada seluruhnya untuk kita sekalian. Sebetulnya kalau berbicara tentang Indonesia, teritorial Indonesia, kan kita sudah tahu tentang agama yang dianut, yang dibenarkan oleh negara. Dan sekarang ini dalam sensus penduduk Indonesia itu sudah jelas di KTP-nya agama apa-apa. Maka tokoh agama sesungguhnya berperan bangun dan binalah umatnya dengan cara baik dan sebaik mungkin. Di samping ketauladanan dirinya, kemampuan berkata yang kira-kira dapat menggerakkan umat pada perilaku yang baik sesuai dengan tuntunan agama. Satu di antaranya, agama mengajarkan untuk hidup rukun, berkasih sayang. Sama, ajaran agama yang lain pasti mengajarkan hidup rukun, berkasih sayang, saling hormat-hormati, menghargai. Bangun itu. Adapun terkaitan dengan ibadah, makna keyakinan, itu dalam ranahnya tentunya. Tapi kehidupan sosial, membangun bangsa, kita tentunya punya panduan bersama. Dan FKUB itu sudah ada memberikan kepada kita sekalian, khusus Kementerian Agama, FKUB, dan tentunya kita semua juga sudah memahami itu seluruhnya. Kemudian, ucapan dan perbuatan tokoh agama itu menjadikan poin penting di dalam kerukunan. Kita tahu bagaimana geliat umat untuk saat ini sampai hal ini kita bangun, bagaimana kita berbicara toleransi terkait dengan tokoh agama.
maaf, kita tidak menunjuk. Yang kita coba lihat yang dianggap tokoh. Memang betul ada sebagian yang dianggap tokoh, khusus kita berbicara satu contoh di dalam umat Islam. Bayangkan dia baru masuk ke dalam agama Islam, atau dia baru belajar ngaji, dia bisa ngaji, fikih belum seberapa hebat, belum seberapa tahu, kemudian akidahnya belum seberapa, kemudian dia coba disebut sebagai ustadz, akhirnya kekeliruan yang diperbuatnya besar dampaknya terhadap citra agama itu. Maaf, ini satu contoh, saya bicara hal seperti ini. Belum seberapa, tapi dia dinobatkan oleh yang lain sebagai ustadz, padahal kemampuan keilmuannya belum ada. Kemudian karakter atau perilakunya tidak pas, belum menyesuaikan, belum sebagaimana mestinya sebagai seorang tokoh agama. Akhirnya apa? Citra yang tidak baik yang muncul. Apalagi sekarang dihadapkan, nah ini mungkin yang terakhir, kita dihadapkan kepada perkembangan teknologi yang ada. Nah, sikap kerukunan, ya, sikap rukun, toleransi, tetap bicara rukun itu, tetap bicara toleransi itu, namun mungkin model yang agak berbeda saat sekarang. Dulu mungkin dalam ucapan, tapi sekarang dengan teknologi WA, dengan teknologi YouTube ada TikTok. Untuk kita, maaf, baik umat, perlu kita coba berikan pemahaman bahwa jangan menganggap itu hanya untuk kita. Ketika dia sudah keluar di sana, maka citra pribadinya, citra agamanya, dan akan membawa citra bangsanya. Ya, baik Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kami banggakan, ya, kami cintai. Jadi ketika berbicara tentang kerukunan, ini sudah bab terakhirnya, kerukunan di teritorial Indonesia ini, kita tidak lagi berbicara bahwa aku bicara di sini di atas mimbar hanya ini saja, aku bicara di atas mimbar ini bisa sampai ke Papua sana. Aku sudah menodai agama suatu agama, maka bicaraku ini bisa jadi sudah sampai jauh di Arab Saudi dan di Amerika sana. Kenapa? Dengan teknologi yang ada. Oleh karena itu, kehati-hatian dalam tata ucap, tata laku, tata lampah itu perlu buat kita seluruhnya. Buatlah, camkan dalam diri kita bersama bahwa setiap yang diucapkan untuk saat sekarang, kita tidak pernah tahu sampai di mana dia. Bahkan dia bisa mendunia. Siapapun yang diberikan kepercayaan untuk memberikan nasihat atau ceramah, atau dia punya keinginan untuk menyatakan sesuatu ketika masuk ke dunia teknologi sekarang, maka bisa jadi dua, orang salut dibuatnya, dan orang, maaf, berubah menjadi baik, atau orang perang, marah, mencaci, memakinya, bukan sekadar dirinya, bahkan agama dan bangsanya. Saya pikir Bapak Ibu sekalian, karena tadi saya sudah bicara dengan Prof. Agus secara mendalam, nanti berbicara ideologinya nanti Prof. Agus. Saya hanya berbicara konsolidasi itu saja. Jadi histori tadi dikaitkan dengan sampai sekarang, kemudian masalah-masalah yang timbul itu juga tidak terlampau banyak untuk kita kemukakan. Ini bagian dari garis besar saja yang saya coba kemukakan. Ini masalah yang harus kita selesaikan. Satu di antaranya seperti inilah kita coba untuk menyelesaikan hal-hal tersebut. Dan FKUB di Kabupaten Bone ini dalam rangka bagaimana tidak timbulnya masalah-masalah seperti itu yang tadi disebutkan. Tadi yang mewakili panitia sudah berbicara, kita bukan mengobati, tapi kita coba untuk memeliharanya. Dan di Bone ini diharapkan kita ini dalam rangka memelihara, menyubur, menumbuh kembangkan tentunya kerukunan hidup beragama. Apalagi ada Mbak Inayah, bagaimana Putri Gus Dur hadir di tengah-tengah Bapak Ibu sekalian, bagaimana Gus Dur telah membuat sebuah bangunan bapak bangsa yang membuat damainya kerukunan antar umat beragama ini tentunya. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan karena dibatasi dengan waktu, ya, dan mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya, serta mungkin yang pesan terakhirnya bahwa untuk toleransi itu sekali lagi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara bukan berarti mencampur adukan, mengasimilasikan keyakinan dan peribadahan. Mari kita damai, berikan senyum pada siapapun, bantuan tenaga
dalam hal membangun bangsa dan negara. Janganlah kita mengecilkan, mari kita sama-sama saling hormat dan menghargai, dan insya Allah Indonesia akan terjaga, Indonesia akan maju, Indonesia pasti akan damai untuk selamanya. Maju Indonesiaku, berhasillah seluruh masyarakat Indonesia dalam membangun persatuan dan kerukunan di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih. Terima kasih, gak apa-apa. Memang kalau saya moderatornya susah, karena saya suka dengar ilmu pengetahuan, makanya sulit batasi. Aku nambah ilmu tadi. Oke, cukup. Saya kira terima kasih kepada Bapak Kolonel Sus Dr. Haji Muhammad Kemal sebagai materinya luar biasa. Nanti kita diskusikan bagaimana sejarah lahirnya bangsa Indonesia, bagaimana Pancasila, dan bagaimana yang tadi nilai-nilai ketuhanan yang dilambangkan dalam sila ketuhanan yang Maha Esa. Terima kasih Pak. Kita dulu berikan aplaus untuk Pak. Ya. Selanjutnya Bapak Profesor Haji Agus Muhammad Najib, saya persilakan Pak. Waktunya juga kami tidak batasi, tetapi sebelum jam 2 Pak, saya senang jam 2. Jam 2 kan nanti kan salatnya masih bisa jam 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Haji Safiuddin Latif, MHI, Ketua FKUB UNED, beserta seluruh jajarannya, para peserta seminar yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu. Yang saya hormati para narasumber, Bapak Kolonel Sus Dr. Haji Muhammad Kemal Shah, MAG, dan juga Mbak Inayah dari Wahid, serta moderator Bapak Dr. Andi Sukirman, MH. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas undangannya ke Bone. Seharusnya Pak Kepala BPIP yang hadir, tetapi karena beliau tadinya ada RDP dengan Komisi 2, tetapi kemudian mungkin ada pelantikan siang ini sebagai Kepala BPIP periode 2022-2027. Jadi 5 tahun yang akan datang mungkin masih Prof. Dian, sehingga beliau tidak bisa hadir dan mewakilkan ke saya. Itulah bedanya saya dengan dua narasumber bersama saya ini. Kalau beliau berdua, Pak Kolonel Kemal Shah dan juga Mbak Inayah, memang mewakili dirinya sendiri. Sementara saya mewakili Bapak Kepala BPIP. Tadi Pak Kolonel Kemal Shah sudah menjelaskan tentang sejarah dan juga sejarah bangsa Indonesia secara awal. Saya kira ini ada kaitannya, yaitu terkait dengan ideologi Pancasila. Kita ketahui bahwa Pancasila merupakan konsensus para pendiri bangsa. Tadi disebutkan ketika sidang BPUPK dari 29 Mei sampai 1 Juni 1945 itu membahas tentang apa kira-kira dasar negara. Bahkan juga dibahas apa bentuk negara yang akan didirikan ini. Tapi kemudian kalau menurut informasi Bung Hatta, itu sempat terjadi perdebatan yang alot dan mulai menajam tentang kira-kira bentuknya apa, dasar negara itu apa. Terutama antara kelompok Islam
dan kelompok nasionalis. Tapi setelah pidato 1 Juni 1945, Bung Karno menawarkan Pancasila, maka kemudian semuanya menerima. Kenapa? Karena Pancasila merupakan ideologi moderat. Jadi walaupun bukan dasarnya agama, salah satu agama, tetapi Pancasila menghormati semua agama. Jadi ketika itu tidak ke kiri dan tidak ke kanan. Kalau misalnya ke kiri mungkin ada PKI gitu, liberalisme sekuler, karena PKI 1948 pun melakukan pemberontakan, karena tadinya sudah ada bibit-bibitnya. Begitu pula di kelompok kanan ada tawaran DITII, itu juga ekstrem kanan, sehingga Pancasila ini merupakan ideologi yang moderat. Memang kalau kita kaji sejarah Pancasila, sejak pidato 1 Juni 1945, itu tawarannya Soekarno. Tawarannya Soekarno itu kalau kita lihat dalam sejarah, pertama, sila pertama itu kebangsaan Indonesia, ya. Kemudian kedua itu internasionalisme atau peri kemanusiaan. Ketiga itu demokrasi atau mufakat. Keempat itu kesejahteraan. Kelima itu ketuhanan. Tapi kemudian dibahas oleh PPKI, dan di situ semua elemen bangsa, sebagaimana disampaikan oleh Pak Kolonel Kemalsa, muncul tanggal 22 Juni 1945 menjadi Piagam Jakarta dengan susunan Pancasila seperti sekarang, dengan perbedaan sila pertama. Sila pertama berbunyi ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Itu Piagam Jakarta 22 Juni 1945. Tapi kemudian satu hari setelah kemerdekaan, 18 Agustus 1945, 7 kata itu dicoret dan sila pertama menjadi sila ketuhanan yang Maha Esa. Ini bentuk kompromi. 1 Juni, 22 Juni dan 18 Agustus itu harus dipahami secara satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan tidak bisa. Misalnya tulisan-tulisan sekarang itu ada yang Piagam Jakarta itu yang kelompok Islam menang. 1 Juni itu kan tawarannya Soekarno. 18 Juni ya memang yang disahkan itu. Itu tidak seperti itu, karena ketika menyusun Piagam Jakarta itu juga Soekarno terlibat semuanya. Ketika 18 Agustus ketua PPKI-nya juga Soekarno. Jadi tidak bisa didikotomikan seperti itu. Itu adalah konsensus para pendiri bangsa untuk menjadikan Pancasila sebagai ideologi dan juga dasar negara. Nah, tadi kelompok ekstrem kanan DITII, ekstrem kiri PKI juga sudah diabaikan oleh para pendiri bangsa. Dan inilah dengan Pancasila inilah kita bisa hidup bersama, semua agama, semua suku dan bangsa. Artinya kalau sekarang ada kelompok yang berusaha untuk merubah Pancasila, itu pada dasarnya mereka akan menawarkan ideologi baru. Pasti ideologi yang dasarnya agama ataupun ideologi yang dasarnya liberalisme sekuler. Makanya hati-hati. Bahkan atas nama agama juga seperti itu. Karena dari awalnya ini sebetulnya perang ideologi. Bahkan sekarang itu ada istilah namanya proxy war. Perang dengan menggunakan pihak ketiga, tidak langsung menyerang. Bahkan pihak ketiga itu ada di dalam negara itu sendiri. Dan ini banyak contohnya. Jadi banyak orang yang ingin, banyak negara juga secara politis ingin menjadikan Indonesia terpecah-pecah. Itu tidak langsung menyerang Indonesia. Bisa saja dengan pihak ketiga, bahkan pihak ketiga itu ada di dalam negara Indonesia.
bagaimana supaya Indonesia pecah. Dan kalau pecah kan kita sulit untuk berkumpul seperti ini. Untuk ke Sulawesi bisa jadi Indonesia kalau pecah bisa 3 atau 4 negara. Gitu. Karena kalau misalnya didasarkan pada agama gitu, ikut DTI kemarin dulunya pasti akan tidak menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Yang Indonesia Timur pasti lepas. Begitu pula kalau misalnya yang liberalis muskuler pasti juga akan yang lepas juga. Gitu. Jadi kalau misalnya tawaran-tawaran agama pun itu akan memporak-porandakan Indonesia. Oleh karena itu penting untuk menjaga ideologi Pancasila dan sudah disepakati sebagai dasar negara. Kemudian dikatakan bahwa sila 1 sampai 5 merupakan sila yang saling terkait, tidak bisa dilepas, dipisah-pisahkan. Sila 1 terkait dengan sila 2, sila 2 terkait dengan sila 3 dan seterusnya. Misalnya saja ya, tentang moderasi beragama. Ada sila pertama. Sila pertama ini menggambarkan bahwa bangsa Indonesia harus religius, harus menjadi orang beragama yang baik menurut agamanya masing-masing. Tetapi karena sila pertama ini terkait dengan sila kedua, maka ketika kita beragama, kita harus juga menjaga, menghormati nilai-nilai kemanusiaan. Kita juga harus, ketika beragama, kita harus menjaga persatuan. Oleh karena itu, di Indonesia dengan dasar Pancasila tidak bisa atas nama agama kita memecah belah bangsa Indonesia. Atas nama agama, atas nama ajaran agama, karena melakukan ajaran agama, kemudian berimbas pada kekerasan terhadap manusia dan kelompok yang lain. Itu karena sila 1 dan sila-sila yang lainnya itu terkait. Jadi tidak bisa sila 1 ketuhanan Yang Maha Esa, saya beragama atas nama ajaran agama saya bisa melakukan apa saja. Itu mungkin di luar Indonesia ya. Dan biasanya banyak negara kacau, konflik, hancur juga seperti itu. Nah, Indonesia cara beragamanya berbeda. Maka dan ini tuntutan moderasi beragama dalam Pancasila ini sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada dalam semua agama. Agama pada prinsipnya mengajarkan perdamaian, mengajarkan kasih sayang. Kita lihat bisa di salam. Semua agama punya salam. Misalnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keselamatan, rahmat, berkah kepada Allah Subhanahu wa taala kepada kamu sekalian. Begitu pula dari agama yang lain. Misalnya salam. Salam itu kan bahasa Ibrani, sama dengan bahasa Arab salam, yaitu keselamatan juga, kesejahteraan, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, semoga Tuhan mencurahkan kebaikan dan keberkahan. Namo Buddhaya, walau Namo Buddhaya kan terpujilah Buddha, tetapi kemudian sebetulnya arahnya adalah ke Sotihabbotu dalam agama Buddha. Menurut sebagian referensi, semoga Anda sejahtera. Begitu pula dari Konghucu, Weide Dongtian, salam kebajikan. Itu menandakan semuanya salam. Salam itu kalau dalam bahasa Indonesia itu bisa diartikan kedamaian dan perdamaian. Kedamaian itu secara spiritual, kita harus merasa damai. Semua orang beragama secara spiritual akan mencari kedamaian dengan Tuhannya. Hubungan seorang hamba dengan Tuhannya itu kedamaian. Semua agama mencari itu. Tetapi juga di samping kedamaian, agama menganjurkan perdamaian. Sebagaimana di salam tadi. Bahkan kalau Islam misalnya, karena saya dari Islam,
ketika sholat mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi ke kanan, Assalamualaikum warahmatullahi ke kiri. Itu artinya apa? Padahal di sekeliling kita itu tidak semuanya. Ada tetangga kita yang non muslim di kanan atau di kiri, tetapi kita salami juga. Itu artinya apa? Ketika kita selesai sholat, maka kita harus menebarkan perdamaian di lingkungan kita, di lingkungan sosial kita. Makanya kemudian ayat menyatakan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sungguh sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Kenapa? Karena setelah sholat memberikan salam kepada kanan kiri sekeliling kita. Saya kira semua agama seperti itu. Nah, BPIP ini juga punya salam. Saya kenalkan juga ini, salam Pancasila. Jadi tegak lurus, kemudian jarinya rapat yang menandakan bahwa satu sila dan sila yang lainnya terkait dan berada di atas pundak kita, bahwa Pancasila itu harus kita junjung bersama untuk persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Dengan mengatakan salam Pancasila, kemudian jawabnya juga salam Pancasila. Nah ini penting. BPIP akhir 2018. Sebelumnya UKP PPIP. Jadi mandatnya membantu Presiden untuk melakukan pembinaan ideologi Pancasila. Karena apa? Karena setelah reformasi, tadi disampaikan oleh Pak Kolonel Kemal Sa, setelah reformasi itu Pancasila diidentikan dengan Orde Baru sehingga ditinggalkan. Makanya TAP MPR nomor 2 1978 tentang Eka Prasya Pancakarsa dihilangkan, P4 dihilangkan. Undang-Undang Sisdiknas 2003 itu juga tidak mewajibkan mata pelajaran Pancasila di sekolah dasar, menengah dan atas. Ini artinya dari 1998 sampai sekarang umur mungkin orang anak-anak mahasiswa atau pelajar yang 20 tahunan dipastikan tidak memahami Pancasila karena tidak diajarkan. Maka ini dengan PP yang baru ya, PP atau peraturan pemerintah nomor 4 2022 ini nanti dari PAUD sampai SMA itu ada mata kuliah khusus Pancasila. Perguruan tinggi juga seperti itu. Ini untuk mengembalikan rasa cinta tanah air, rasa kebangsaan kita bagi bangsa Indonesia. Karena tanpa Pancasila ini agama banyak, suku bangsa banyak, berbeda-beda. Maka harus ada pengikatnya. Pengikatnya itulah Pancasila. Ketika pengikatnya longgar, persatuan itu akan longgar. Ketika ikatnya itu lepas, Indonesia juga bubar. Maka kewajiban kita, tanggung jawab kita untuk menjaga nilai-nilai luhur Pancasila. Dan peran tokoh agama ini sangat penting. Agama tidak bisa pertentangan dengan Pancasila. Sebagaimana yang saya temukan dalam slide juga dan saya sampaikan tadi secara garis besar gitu ya. Mungkin dari saya itu secara umum, nanti kita lanjutkan dengan tanya jawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof. Kita dulu kasih aplaus untuk Prof. Agus. Terima kasih Prof. Luar biasa materinya soal penguatan ideologi Pancasila dan beliau sudah menjelaskan, nanti kita diskusikan negara Indonesia negara Pancasila, bukan negara liberal dan bukan negara kapitalis, tapi negara hukum Pancasila yang tidak liberal dan bukan negara agama. Selanjutnya Mbak Inaya K. Haji Abdurrahman Wahid, saya persilakan. Adik semua,
Ibu sekalian, bagaimana? Sudah mulai ngantuk, mau saya tambahin ngantuk Bapak Bu. Oke, terima kasih atas undangannya ke sini teman-teman panitia. Sebenarnya saya ini nggak merasa pas untuk bicara di sini hari ini. Ketika teman-teman di Bone itu minta saya untuk bicara soal toleransi dan segala macam, saya ini, apalagi saya belum seperti bapak-bapak sebelum saya yang sudah senior banget gitu. Saya masih kemarin sore istilahnya, kemarin sore nyampe di Bone maksudnya. Saya datang dari Jakarta, nggak paham Bone, nggak tahu apa-apa. Jadi kalau hari ini, kalau saat ini ada yang seharusnya bicara, itu sebenarnya bukan saya seharusnya mendengar. Karena kebiasaannya orang Jakarta itu adalah berpikir semua orang harus dengerin Jakarta dan lupa dengerin yang ada di daerah, dan berpikir kayak kalau satu Indonesia itu harusnya kayak Jakarta. Nah, ini yang bikin saya ngerasa dari kemarin. Sebenarnya saya bilang sama teman-teman panitia, saya tuh seharusnya nggak bisa ngomong, saya seharusnya belajar untuk mendengarkan. Jadi hari ini saya sebenarnya datang ke Bone mau belajar dari Bapak Ibu semuanya, tapi karena saya tetap disuruh ngomong, kalau enggak panitia akan marah. Udah capek-capek diundang ke sini, emang murah bayarin tiketnya gitu kan. Nanti malam jangan-jangan kalau saya sekarang nggak ngomong, saya nggak mengerjakan tugas saya dengan baik, nanti malam saya diusir, ditaruh di masjid depan. Jadi mau nggak mau saya tetap akan bicara. Jadi saya mungkin hanya akan share saja. Saya tidak punya presentasi apapun, tidak ada yang dipresentasikan. Saya mungkin hanya akan bercerita saja tentang, saya mau dongeng aja Bapak Ibu, boleh nggak? Boleh. Saya mau dongeng aja. Saya mungkin cuma mau bercerita tentang toleransi dan apa sih yang dilakukan oleh Gus Dur selama ini. Kenapa dari kemarin semua orang ketika saya nyampe sini semua orang selalu bilang, tadi kayak Pak Sugi bilang beliau adalah guru bangsa. Guru bangsa emang ngajar mata pelajaran apaan guru bangsa? Sekolahnya gimana? Nah, beliau itu adalah kalau kemarin dari teman-teman FKUB, beliau adalah bapak pluralisme dan segala macam gitu kan. Masa yang benar gitu. Kenapa bisa dibilang kayak gitu? Mungkin saya hanya akan ngobrol aja, saya cuma mungkin akan cerita dari sudut pandang saya yang jadi anaknya selama puluhan tahun gitu ya, dan punya kesempatan untuk bisa hidup bersama beliau hingga mungkin sekitar 24 tahun gitu ya. Apa sih yang sebenarnya saya bisa sampaikan? Apa sih yang sebenarnya saya bisa ceritakan tentang beliau? Saya nggak akan bercerita apa yang beliau ajarkan kepada saya, dalam artian apa yang beliau omongkan ke saya, karena beliau itu nggak pernah ngajarin apa-apa ke saya. Jangankan ngajarin, ketemu aja jarang. Saking jarangnya ketemu beliau, ayah saya itu dulu selalu kalau ngomong gini, saya itu takut kalau saya pulang ke rumah, saya ketok pintu, yang buka pintu anak saya, terus anak saya bilang, mau cari siapa Pak? Saking nggak pernah ketemu ayah saya nggak pernah pulang. Kalau misalnya Bang Toyib itu pulangnya nggak pulang udah 3 kali lebaran, ayah saya mungkin baru lebaran mungkin nggak pulang. Nah, karena selalu keliling Indonesia, selalu keluar, ngapain aja menelantarkan anak-anak dan istrinya. Jadi sebenarnya kelakuannya itu ngapain gitu. Itu mungkin yang akan saya ceritakan. Kenapa sih beliau selalu bilang ketika ngomongin toleransi, ketika ngomongin pluralisme, selalu kemudian rujukannya adalah Gus Dur. Apakah betul Gus Dur adalah bapak pluralisme? Saya pribadi sebagai putrinya, saya akan bilang saya tidak sepakat. Kenapa? Suatu ketika sebelum ayah saya meninggal, beliau bicara.
pada beberapa temannya. Nanti kalau saya meninggal, saya mau makam saya nggak usah ditulisin yang gimana-gimana, tapi saya mau makam saya ditulis di sini terbaik seorang humanis. Sebentar, kalau Gus Dur adalah bapak pluralisme, kenapa tulisannya di sini terbaik? Kenapa nggak ditulis di sini terbaik seorang pluralis? Ayo, tadi katanya bapak pluralisme, tadi katanya guru bangsa. Kenapa nggak tulis? Aku mau ditulis aja di sini adalah di sini terbaik seorang guru bangsa. Saya nggak tahu tuh ngambil pendidikannya di mana tuh guru bangsa tuh. Kayaknya sekolah keguruan nggak ada soalnya. Saya berusaha daftar nggak ada. Mau jadi guru apa? Saya mau jadi guru bangsa, bisa nggak gitu? Saya daftar ke sekolah nggak ada. Kenapa nggak gitu? Kenapa humanis? Karena itu kemudian menjadi landasan dari pluralisme. Pluralisme nggak akan ada tanpa humanisme. Pluralisme hanya bagian kecil, keragaman hanya bagian kecil dari kemanusiaan itu sendiri. Dan itu yang selalu dititik beratkan oleh Gus Dur. Jadi kalau kita bicara toleransi, mari kita bicara kemanusiaan. Sejak ayah saya meninggal, kami keluarga kebingungan karena ada begitu banyak kelompok-kelompok, terutama kelompok-kelompok dari kelompok-kelompok minoritas, dari kelompok-kelompok yang dianggap liar. Mereka datang ke keluarga terus bilang, sekarang setelah Gus Dur meninggal, siapa yang akan ada bersama kami? Siapa yang akan melindungi kami? Siapa yang akan menemani kami? Karena faktanya di Indonesia menjadi kelompok liar harganya mahal. Ada begitu banyak harga yang harus dibayar. Memiliki identitas yang berbeda seringkali adalah sebuah perjuangan besar untuk ada di Indonesia. Saya dan teman-teman sampai membuat satu program di mana kami kemarin salah satu kampanyenya, kampanye soal toleransi. Kampanyenya kami bicara soal Bhinneka Tunggal Ika. Jika kamu titik-titik berarti bisa kita bareng. Jika kamu kayak saya, jika kamu sekelompok sama saya, jika kamu satu bentuk dengan saya, kita bisa bareng-bareng. Kalau enggak. Dan banyak kelompok di Indonesia, syukurnya Bone tidak termasuk, karena ternyata menurut info yang saya dapatkan, Bone termasuk salah satu daerah yang harusnya jadi percontohan untuk Indonesia bagian lain. Tapi sayang, nggak semua daerah kayak Bone. Ada banyak harga yang harus dibayar mahal oleh kelompok-kelompok yang liar. Bagaimana mereka dipersekusi, dikeluarkan dari tanahnya, diusir. Bahkan banyak juga yang kemudian sampai mengalami saya langsung takut mau nerusin kalau ada bunyi azan itu saya suka takut kebakar soalnya saya. Maaf karena kelakuan saya karena kayak setan. Jadi apa tadi saya? Jadi hari ini banyak kelompok-kelompok liar yang harus menanggung beban begitu besar. Dan Gus Dur dikenal berada bersama mereka. Saya ingat salah satu sahabat Gus Dur pernah bilang, kalau di Indonesia ini ada orang yang berdiri untuk kelompoknya sendiri, memperjuangkan kelompoknya sendiri, itu banyak. Tapi kalau dia berdiri untuk kelompok lain, berjuang untuk kelompok lain, bahkan meresikokan dirinya sendiri, itu tidak banyak. Gus Dur salah satunya. Dan itu berbeda. Itu yang menyebabkan setelah Gus Dur meninggal, begitu banyak kelompok liar datang ke rumah kami lalu bilang, siapa yang akan ada bersama kami? Siapa yang akan menemani kami? Siapa yang akan berjuang bersama kami? Kami kebingungan. Gus Dur ini satu orang,
Tapi kalau buat kami energinya bisa mungkin seperti 1 juta. Yaudah yuk kita cari orang kayak Gus Dur. Susah banget nyarinya. Saya jangankan nyari orang kayak Gus Dur, saya nyari jodohnya sampai hari ini susah banget. Boleh Bapak nanti kalau dikirim CV-nya nanti saya cek. Kadang nyari jodoh aja susah, apalagi nyari orang yang kayak gitu. Lalu kemudian apa yang terjadi? Akhirnya kami keluarga sepakat kalau kami menganggap Gus Dur sama dengan 1 juta orang, kalau kita nggak bisa nemuin 1 orang yang kayak Gus Dur, ya udah kita kumpulin aja 1 juta orang gimana? Jadi itu yang kami lakukan. Kami membangun jaringan yang namanya jaringan Gus Dur ya. Kami melakukan kerja-kerja berupaya melakukan kerja-kerja seperti yang dilakukan oleh Gus Dur. Ternyata susahnya luar biasa. Karena toleransi tidak mudah. Toleransi nggak semudah ngomong NKRI harga mati, kita berbineka, kita Pancasila. Ternyata nggak semudah itu. Saya mau cerita suatu ketika beberapa tahun yang lalu kami di Jakarta membuat sebuah permainan. Permainannya berdasarkan sebenarnya Pancasila. Itu adalah permainan di mana kita menyelesaikan challenge, tapi sebenarnya challenge-nya itu adalah challenge diambil dari sila-sila di Pancasila. Kami datang ke sekolah-sekolah, kami perkenalkan permainan itu, kami ajak mereka main tanpa mereka sadar bahwa mereka sebenarnya lagi belajar Pancasila. Menarik banget permainannya, ilustrasinya menyenangkan, yang main juga sambil ketawa-ketawa, senang-senang anak-anak mudanya. Yang menarik adalah anak-anak muda ini ketika kami datang, terutama ketika mendengar bahwa kami berasal dari satu kelompok yang namanya Wahid Foundation gitu ya, yang membicarakan nilai-nilai yang dibawa oleh Gus Dur, mereka serta-merta ngomongin soal Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi kita bersatu juga, apalah dan bla bla bla, keragaman, pluralisme dan segala macam. Mereka bicara hal-hal seperti itu. Mereka percaya Bhinneka Tunggal Ika, iya. Mereka bicara percaya dengan keragaman, iya. Mereka sepakat dengan Pancasila, tentu saja. Yang menarik adalah sebelum permainan kami mengedarkan sebuah polling. Mereka diminta untuk mengisi pollingnya. Ketika pertanyaannya tentang soal Pancasila, apakah mereka setuju Pancasila, semua jawabannya selalu iya, 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 iya. Apakah mereka percaya dengan kebinekaan, mereka jawab iya, iya, iya. Tapi ketika pertanyaannya mulai merujuk kepada sesuatu yang ada di sekitar mereka, kehidupan mereka sehari-hari, hasilnya menjadi begitu, kalau buat saya pribadi, begitu mengagetkan. Pertanyaan sesimpel, gimana kalau tetangga kamu berbeda agama? Kamu mau gak main sama mereka? Ada banyak yang bilang enggak. Dan ketika ada pertanyaan, kalau di perumahanmu ada satu orang yang berasal dari kelompok yang berbeda, yang dianggap sesat, apa yang akan kamu lakukan ke mereka? Banyak yang menjawab diusir. Yang lebih menarik lagi, bahkan ada beberapa yang kemudian menjawab dengan dibakar. Dan kekerasan itu menjadi seakan-akan tidak apa-apa. Dan betapa jauhnya gap antara kita bicara soal toleransi, kita bicara soal kebinekaan, kita bicara soal Pancasila, kita bicara soal NKRI harga mati, dengan tindakan sehari-hari. Dan ini yang terjadi. Betapa seringnya kita bicara tentang toleransi, betapa seringnya kita bicara tentang Pancasila, tapi gap di masyarakat begitu besar. Betapa seringnya kita menemukan pemuka agama yang kemudian melakukan tindakan-tindakan yang selama ini selalu dicapnya sebagai sesuatu yang dilarang dan dosa. Kita kemarin melihat pemuka agama mencabuli 13 perempuan. Ada berapa banyak pemuka agama seperti itu? Kita lihat banyak sekali yang korupsi melalui
masjidnya, gerejanya, viharanya. Dan gapnya begitu jauh dari apa yang kita bicarakan. Nah, saya mau membicarakan apa yang kemudian sebenarnya dilakukan oleh Gus Dur. Seringkali kita bicara pada tataran percakapan, pada tataran narasi, pada tataran kognitif. Gus Dur menyajikan yang sebaliknya. Saya mau bercerita tentang, meskipun ini kita bicara soal FKUB, saya nggak mau hanya bicara tentang antar agama. Saya mau cerita ketika ayah saya meninggal. Ketika ayah saya meninggal, kami diundang banyak sekali ke tempat-tempat, ke kelompok-kelompok. Mereka memberikan penghormatan, mereka memberikan penghargaan dan segala macam. Lalu kemudian salah satu undangan yang saya terima adalah dari Papua, dari teman-teman Papua. Kalau mereka selalu bilang Gus Dur itu bapaknya orang Papua. Saya nggak pernah tahu kenapa. Sampai saya datang ke sana. Itu pertama kalinya saya datang ke Papua. Dan saya kaget-kaget. Mereka bercerita apa yang dilakukan oleh Gus Dur. Mereka bercerita gini. Dulu ketika Gus Dur jadi presiden, yang dilakukan oleh Gus Dur adalah memanggil mereka, memanggil teman-teman Papua untuk ke Jakarta untuk bicara. Saat itu narasi yang berkembang adalah Papua minta merdeka. Setelah Timor Leste merdeka saat itu kan, 99 Timor Leste merdeka, Papua juga menginginkan hal yang sama, Aceh menginginkan hal yang sama. Lalu teman-teman perwakilan Papua juga, ya sudah ayo kita bicara. Dan mereka senang, karena sebelumnya tidak pernah diajak bicara. Ditanya oleh Gus Dur, jadi inginnya apa? Lalu mereka bilang, ya merdeka lah. Kalau kita nggak bicara merdeka gimana? Kalau kita sedang bersama-sama dan kita menginginkan untuk bersama-sama, inginnya apa? Lalu mereka bilang, kami ingin identitas kami kembali. Seperti bagian yang kita tahu, saat itu mereka bukan Papua ya, saat itu mereka Irian. Dan sebagaimana juga yang kita tahu, Irian kemudian secara politis itu bukan sesuatu yang disukai oleh teman-teman Papua. Lalu Gus Dur dengan tenangnya bilang, ya sudah, mulai hari ini identitas kalian kembali menjadi Papua. Apalagi? Lalu mereka bilang, kami ingin bendera bintang kejora boleh berkibar. Bendera bintang kejora berkibar sebelumnya ya, kalau bahasanya mereka